Perkenalkan, beta Ali Akbar Meon. Beta adalah salah satu pemuda kita yang dengan teman-teman di Taman Baca kita mengawal dan mendampingi anak-anak untuk belajar di malam hari. Taman Baca kita berdiri karena terkait dengan akses terhadap bahan bacaan yang sulit, kemudian perhatian orang tua terhadap waktu belajar anak-anak yang masih minim, kemudian juga penyebaran guru yang tidak merata di setiap sekolah, dan ini yang menyebabkan mereka tidak bisa membaca dan menulis dengan baik. Sehingga kami bersama dengan teman-teman pemuda yang lain berinisiatif untuk mendirikan sebuah komunitas atau sebuah wadah untuk bisa anak-anak kita bisa belajar dengan baik dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan baca tulis. Di sana melang tangga hujan turun, angin di bawah beta berjalan, beta wita putenangan, air jatuh di dermaga, tabak datang kasih. Karena banyak anak-anak muda yang putus sekolah, makanya anak muda sangat rentan sekali terhadap bagaimana dong bisa mandiri secara ekonomi, dan pemerintah yang menyediakan lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda. Banyak juga yang keluar untuk mencari pekerjaan di luar kita, tapi hasilnya juga sama. Oleh karena itu menjadi tantangan tersendiri ketika bekerja sosial, tapi saya punya penopang gitu. Secara ekonomi saya punya kekuatan. Karena di sini itu banyak orang yang ekonominya rendah, jadi butuh kerja tambahan begitu. Yang paling utama adalah masalah akses ya, akses pemuda terkait dengan kesempatan-kesempatan hidup yang lebih baik, kemudian akses terkait dengan pendidikan. Nah, itu mungkin yang kelihatan di kita ada di situ. Lalu akses pasar juga menjadi tantangan juga di sana, dan yang terakhir mungkin terkait dengan pengetahuan, bagaimana pemuda itu bisa mandiri. Selama ini pelatihan terkait dengan Kemandirian Pemuda itu masih berpusat di Kota Ambon gitu, dan di kota-kota kabupaten gitu, tidak menjangkau di daerah desa seperti kita. Jadi proyek ini sebenarnya muncul dari keresahan pribadi terhadap ketimpangan pembangunan yang ada di Maluku, dan terlebih lagi Keta yang mana secara lokasi mereka sangat terisolasi sehingga akses terhadap peluang dan kesempatan itu tidak banyak bagi mereka, terlebih lagi pemudanya. Tapi sebenarnya Keta itu sangat spesial karena mereka punya kekuatan secara sosial melalui Taman Baca Keta. Dan lewat program ini kami mau memetakan potensi-potensi lain yang dimiliki oleh Keta untuk menciptakan satu alternatif penghidupan baru yang kami lakukan secara partisipatif. Program ini juga bukan hanya untuk memberikan pengetahuan baru terkait apa yang anak muda desa bisa lakukan, tetapi juga mereka menjadi aktor gitu untuk mengatasi masalah kerentanan ekonomi dan juga membangun kemandirian ekonomi di Keta. Co-design itu adalah metode yang saya pelajari lewat program inspirasi, dan co-design ini punya core value yaitu riset dan partisipatif, sehingga semua kegiatan dalam proyek ini dilakukan bersama-sama dengan pemuda. Jadi kami mendiskusikan semua solusinya bersama-sama, dan yang unik dari co-design ini adalah bagaimana kami menciptakan sebuah prototipe bersama yang itu membuka ruang bagi kami untuk menciptakan satu inovasi baru. Dan lewat program ini juga muncul satu inisiatif baru di teman-teman pemuda Keta, sebuah kelompok yang diuji coba bernama Sarlala. Sarlalan adalah
kelompok kecil yang dibentuk oleh pemuda kita untuk membangun sumber daya alam yang ada di Keta. Jadi sarlalan itu diambil dari bahasa Keta itu sendiri. Kalau sar itu membuka, sedangkan lalan itu jalan. Jadi sarlalan itu membuka jalan. Sebenarnya ada 3 program prioritas yang akan dilakukan oleh sarlalan. Di antaranya di bidang produksi, di bidang pembibitan dan perkebunan. Tapi yang sekarang beta dengan teman-teman lakukan itu baru berada pada bidang perkebunan. Itu ketong mulai pembersihan lahan, menentukan lahan, kemudian pembersihan lahan, pembibitan, dan sampai pada penanaman. Memang salah satu tantangan yang paling terberat yang ketong sering hadapi di kalangan masyarakat adalah paradigma atau pola pikir yang bahwa mendapatkan sesuatu bukan dilihat dari prosesnya tapi dilihat dari hasilnya. Bahkan sebagian besar masyarakat itu kalau bekerja secara kelompok itu orang merasa kayak superna gagal dan itu menjadi tertanam di pikiran bahwa ketika kerja kelompok pasti gagal. Jadi masalah kerentanan pemuda di Maluku dan juga ketimpangan ekonomi itu sebenarnya merupakan masalah yang sangat kompleks, yang rumit, dan kadang kita tidak tahu solusinya itu apa sebenarnya. Sehingga mengapa dibutuhkan banyak eksperimen, banyak percobaan untuk membuat solusinya. Dan untuk bereksperimen itu kita perlu punya mindset inovasi, seperti tidak takut gagal, kita ingin mencari tahu lebih banyak, dan mindset itu yang melandasi proyek ini sehingga teman-teman di Keta punya mindset, growing mindset, tidak takut terhadap kegagalan. Ya, jadi selama kurang lebih 6 tahun Taman Baca Keta berdiri dan ketong cukup lama bergerak di bidang literasi. Oleh karena itu dari literasi ini ketong sedang bergeser ke inovasi. Jadi dari literasi ke inovasi, ketong mencoba melakukan sesuatu hal yang baru. Hanya sarlalan, dan ini menjadi salah satu jawaban bahwa ketika bergerak di literasi tapi yang punya penopang itu akan melemahkan ketong punya pergerakan. Oleh karena itu supaya bisa jadi salah satu model baru di Keta, sehingga teman-teman pemuda di Keta memiliki kemandirian secara ekonomi, sehingga apapun proses yang dilakukan di Taman Baca Keta berjalan dengan lancar karena punya kekuatan dari belakang secara ekonomi. Kadang orang-orang berpikir bahwa inovasi itu adalah sesuatu teknologi yang canggih, tapi sebenarnya selama inovasi itu dapat memberi dampak dan menyasar masalahnya yang ada di tempat itu, menurut saya itulah inovasi, sehingga dia tuh menjadi sangat kontekstual untuk menjawab masalahnya. Isu yang kompleks ini, Kementerian Ekonomi Pemuda Desa itu kita nggak bisa hanya dengan pemuda desa untuk menyelesaikannya. Itu kita butuh berkolaborasi terutama dengan pemerintah desa dan juga stakeholder terkait, misalnya pada sektor pertanian dan sebagainya. Jadi kolaborasi untuk yang hal yang lebih besar ini menjadi sangat penting. Lalu kita tinggal melihat aja gitu titik temunya di mana gitu, nilai dan semangatnya di mana. Tujuannya adalah bagaimana memastikan untuk ya minimal infrastruktur pendukungnya gitu. Ketika dia menjadi mandiri, teman-teman pemuda menjadi mandiri, ya akan berdampak pada desa juga secara keseluruhan. Adanya hadirnya sarlalan itu menjadikan sebuah gambaran bagaimana desa bisa berkolaborasi dengan sarlalan dalam hal memperkuat tatanan ekonomi di negeri kita. Sehingga beta berharap bahwa dari kolaborasi antara sarlalan dengan stakeholder di desa itu sangat penting sekali untuk ketemu punya kemandirian ekonomi ke depannya. Hadirnya sarlalan ini bisa menjadi jawaban bahwa ketika anak-anak muda ini bergerak dengan kekuatan atau dengan manajemen yang baik, maka sarlalan ini akan berdampak secara perlahan-lahan akan merubah pola pikir yang ada di masyarakat, bahwa sarlalan ini akan menjadi role model. Kerja-kerja kelompok itu selamanya akan gagal.
kerja-kerja kelompok itu justru lebih menguntungkan karena kerja yang berat akan menjadi ringan ketika dikerjakan secara bersama-sama.